Kisah Inspirasi Iman. Hari ini, tanggal 14 Oktober, Santo Paus Kalistus Pertama. Paus Kalistus Pertama dirayakan di gereja-gereja di seluruh dunia sebagai orang suci dan martir pada tanggal 14 Oktober. Orang suci ini menimbulkan kontroversi besar, termasuk perpecahan yang berlangsung hampir 2 dekade, dengan memilih untuk menekankan belas kasihan Tuhan dalam pelayanannya. Namun, model kepemimpinan Paus yang mula-mula masih bertahan, dan kemartirannya pada tahun 222 menegaskan teladan kesuciannya. Karena tidak ada biografi Paus Kalistus Pertama yang benar-benar dapat dipercaya, para sejarawan terpaksa mengandalkan catatan Hippolytus dari Roma yang sezaman dengannya. Meskipun Hippolytus sendiri pada akhirnya berdamai dengan gereja dan dikanonisasi sebagai seorang martir, ia secara vokal menentang masa kepausan Kalistus dan 3 penerusnya, sampai pada titik di mana ia merampas hak prerogatif kepausan untuk dirinya sendiri, sebagai anti-paus yang pertama. Namun demikian, catatannya mengenai kehidupan dan kepausan Kalistus memberikan rincian penting. Menurut catatan Hippolytus, Kalistus, yang tahun lahirnya tidak diketahui, memulai karirnya sebagai pembantu rumah tangga dengan posisi tinggi, akhirnya mengambil tanggung jawab atas bisnis perbankan majikannya. Ketika bank bangkrut, Kalistus disalahkan, dan berusaha melarikan diri dari tuannya. Karena ketahuan, dia diturunkan pangkatnya menjadi pekerja kasar di Roma. Jadi, dalam keadaan yang tidak menguntungkan, Kalistus datang sebagai budak ke kota tempat dia kemudian menjabat sebagai paus. Keadaan berubah dari buruk menjadi lebih buruk, ketika dia dikirim untuk bekerja di pertambangan, mungkin karena menyebabkan gangguan publik, jika Hippolytus dapat dipercaya. Namun, Kalistus mungkin juga dijatuhi hukuman karena penganiayaan terhadap umat Kristen, karena ia termasuk di antara banyak orang percaya yang akhirnya dibebaskan atas inisiatif Paus Santo Victor pertama. Pada masa pemerintahan Paus Zephyrinus berikutnya, Kalistus menjadi diakon dan penjaga pemakaman besar Kristen Romawi, yang masih menggunakan namanya sebagai Pemakaman Santo Kalistus. Selain menasihati Paus mengenai kontroversi teologis pada masa itu, ia merupakan kandidat alami untuk mengikuti Zephyrinus, ketika Zephyrinus meninggal pada tahun 219. Hippolytus, seorang teolog Romawi yang terpelajar, menuduh Paus Kalistus bersimpati dengan para bid'ah, dan membenci klarifikasi Paus baru bahwa dosa yang paling serius sekalipun dapat diampuni setelah pengakuan yang tulus. Penegasan Paus tentang belas kasihan ilahi juga menimbulkan skandal bagi polemik Kristen Afrika Utara, Tertullian, yang sudah terpecah dari gereja di Kartago, yang juga secara keliru berpendapat bahwa dosa-dosa tertentu terlalu serius untuk diampuni melalui pengakuan dosa. Mengingat kesalahan ini, katalog dosa Hippolytus yang diduga diizinkan oleh Kalistus, termasuk hubungan seks di luar nikah dan bentuk-bentuk kontrasepsi awal, mungkin sebenarnya merupakan pelanggaran yang tidak pernah diizinkan oleh Paus. Namun Paus bersedia untuk memberikan pengampunan jika terjadi kesalahan ini, para peniten yang mencari rekonsiliasi dengan gereja. Meski begitu, Kalistus tidak dapat meyakinkan para pengikut Hippolytus tentang otoritas sahnya sebagai paus selama masa hidupnya. Gereja Katolik, bagaimanapun, selalu mengakui ortodoksi dan kesucian Paus Santo Kalistus Pertama, terutama sejak masa kemartirannya, yang secara tradisional dianggap berasal dari masa anti-Kristen, pada tahun 222. Perantaraan Santo Kalistus sendiri setelah kematiannya, mungkin juga memungkinkan terjadinya rekonsiliasi bersejarah antara lawannya Hippolytus, dan kemudian Paus Pontianus.
Paus dan mantan anti-paus menjadi martir bersama pada tahun 236, dan keduanya kemudian dikanonisasi. Santo Paus Kalistus, doakanlah kami. MAP TV Channel